kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tingginya Angka Perceraian di Tengah Pandemi dan Hikmah Pernikahan dalam Islam. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nur Kayim dan teman saya Muhammad Agim Ibnu Khalik. Nama saya Diwegista Yuningsi. Nama saya Kristalia Amrin. Dan dua orang teman kami sedang berhalangan hadir, yaitu Muhammad Zaiza Mu'arif dan Muhammad Relano. Tingginya angka perceraian di tengah pandemi. Menurunnya tingkat perekonomian masyarakat akibat wabah pandemi juga berdampak pada meningkatnya angka perceraian. Salah satu faktor utama terjadinya gugatan perceraian yaitu faktor ekonomi. Selanjutnya, yang pertama, bagian meningkatnya angka perceraian akan dijelaskan oleh Agrista Aulia Amrin. Yang kedua, alasan hubungan bisa berubah di tengah pandemi dijelaskan oleh Muhammad Agim Ibnu Khalik. Dan yang ketiga, solusi dalam mengatasi masalah hubungan di tengah pandemi dijelaskan oleh Dwi Agista Yuningsi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang meningkatnya angka perceraian. Meningkatnya angka perceraian, pandemi yang berlangsung saat ini ternyata memberi dampak pada hubungan banyak pasangan. Bahkan tidak sedikit pasangan memilih untuk berpisah di tengah pandemi. Hal ini terjadi karena kurangnya keharmonisan dalam keluarga. Salah satunya disebabkan oleh masalah ekonomi. Misalnya suami yang dirumahkan, bisnis yang gulung tikar, dan pengeluaran rumah tangga yang semakin meningkat. Di Indonesia, kasus perceraian saat pandemi meningkat sangat tajam, seperti yang dilansir dari Detik News. Misalnya, kasus perceraian di Kabupaten Garut yang cukup tinggi adalah lebih dari 2.000 janda baru di 6 bulan pertama 2020. Wakil Ketua Pengadilan Agama atau PA Kabupaten Garut mengatakan istri yang cerai dengan suaminya rata-rata berumur 25-40 tahun. Perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi. Kerap kali pasangan suami istri di Garut bertengkar dan akhirnya bercerai. Baik, alasan hubungan bisa berubah di tengah pandemi. Di tengah kondisi pandemi, banyak pekerja yang di-PHK karena tuntutan kehidupan untuk menafkahi keluarga. Maka, seorang suami atau istri yang di-PHK tidak bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tentunya, hal tersebut membuat sang istri atau suami tidak betah untuk meneruskan kehidupan bersama dan memilih untuk bercerai. Dalam mengurangi angka perceraian tersebut, maka diperlukan cara menjaga keharmonisan hubungan pasangan suami istri dengan mengenali dan memahami pasangan masing-masing. Walaupun banyaknya tantangan, sebaiknya ingat kembali komitmen satu sama lain agar dapat mempertahankan hubungan keluarga. Nah, adapun cara mengatasi masalah dan mempertahankan hubungan di tengah pandemi, yang pertama itu, terbukalah pada pasangan soal ekonomi. Bersikap terbuka atau jujur pada pasangan adalah sikap penting dalam mempertahankan hubungan keluarga. Dengan bersifat terbuka, kamu dapat mempertahankan hubungan keluarga kamu. Pasangan kamu dan pasangan kamu itu akan mencari solusi bersama, bukan malah mendiamkan hal ini berhari-hari sehingga kamu merasa membebani seorang diri. Yang kedua, pasangan suami istri gigih dalam bekerja. Walaupun kehilangan pekerjaan, kamu dan pasangan bisa mencari solusi. Misalnya, kamu bisa mencari uang tambahan seperti membuat usaha online atau bisnis tambahan. Yang ketiga, dapat bersabar dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Apakah bersikap tidak sabar akan menyelesaikan tantangan kamu? Tentunya tidak, kan? Oleh karena itu, lebih baik bersabar daripada uring-uringan dan malah menyalahkan keadaan. Yang keempat, mengelola keuangan rumah tangga bersama. Penting untuk mengelola keuangan dengan baik, mulai dari membuat catatan pengeluaran, banyak pemasukan yang dapat kamu belanjakan sehingga kamu menjadi lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran. Selain itu, catatan yang baik bisa mengurangi sikap curiga dan saling tidak percaya di antara pasangan yang berujung pada pertengkaran dan perceraian. Dan yang kelima, mencari solusi bersama. Pasangan suami istri hendaknya mencari solusi bersama di tengah kesulitan kondisi ekonomi yang terjadi. Bukan saling menyalahkan dan meluapkan emosi masing-masing yang nantinya menjadi pertengkaran yang semakin rumit. Bicarakan dengan terbuka saat menghadapi permasalahan ekonomi yang terjadi. Berusaha untuk menemukan solusi agar kondisi ekonomi tersebut tidak menjadi beban.
Selanjutnya, judul yang kedua yaitu hikmah pernikahan dalam Islam. Pernikahan juga bisa diartikan sebagai salah satu perjanjian atau sebuah akad ijab kabul seseorang pasangan laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungannya sebagai pasangan suami istri yang sah serta dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang ada dalam syariat Islam. Nah, inilah hikmah manfaat dalam pernikahan yang perlu diketahui dalam Islam. Yang pertama, menjadikan hidup lebih tenang dan tentram akan dibacakan oleh Dwi Agista Yuningsih. Yang kedua, dijauhkan dari perbuatan maksiat akan dibacakan oleh Muhammad Agim Ibnu Khalid. Dan yang ketiga, pernikahan jalan terbaik mendatangkan keberkahan akan dibacakan oleh Agresta Aulia Amrin. Menjadikan hidup lebih tenang dan tentram. Sudah banyak sekali Allah dan Rasulnya sabdakan bahwa menikah memiliki banyak sekali keutamaan, dan bahkan Allah SWT juga sudah berjanji akan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup jika menyempurnakan agamanya dengan menikah. Seperti yang Allah sabdakan pada surah Ar-Rum ayat 21 yang memiliki arti, dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jika menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berfikir. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Baik, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Untuk mencegah dari perbuatan maksiat adalah dengan melakukan pernikahan. Dengan adanya pernikahan, maka seseorang akan bisa meredamkan naluri seksualnya ke jalan yang halal dan diridhai oleh Allah. Seperti yang Rasulullah sabdakan yang artinya, wahai para pemuda, siapa yang sudah mempunyai kesempatan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih dapat memelihara pandangan dan memelihara kemaluan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pernikahan jalan terbaik mendatangkan keberkahan. Pernikahan sendiri tidak hanya membantu menjauhi kemaksiatan, tetapi juga akan mendatangkan keberkahan karena sang suami akan bekerja lebih giat lagi untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Selain itu, Allah juga sudah bersabda bahwa dengan menikah akan membuat rezeki akan lancar dan berlimpah. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.